Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tefanilza Putri dengan NIM 22042169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen mengenai dukungan Sistem Informasi Manajemen atau SIM terhadap administrasi publik. Yang pertama yaitu pentingnya SIM dalam administrasi publik di Indonesia. Sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Yang lalu, materi selanjutnya, sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen merupakan hal yang mutlak ada dalam setiap badan organisasi. Karena dengan adanya sebuah sistem informasi manajemen akan membantu pelaksanaan tata kerja daripada suatu organisasi atau instansi itu sendiri, sehingga pada akhirnya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen mampu menciptakan penghematan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan pihak pemerintah, baik dari segi waktu, biaya, serta tenaga para pegawainya. Dengan adanya sistem informasi manajemen, juga merupakan salah satu upaya yang efektif dalam rangka meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan. Karena setiap pegawai secara langsung berhadapan dengan sistem komputer yang kemudian didukung dengan kemampuan dan keterampilannya baik pula dalam mengoperasikan sistem komputer. Selain itu, pihak pemerintah juga dapat mudah dan lebih cepat dalam mendistribusikan sebuah informasi kepada pihak masyarakat. Dan yang terpenting adalah sistem informasi manajemen yang baik dapat menghasilkan sebuah informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Dari selanjutnya yaitu SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen memiliki peran dan manfaat yang signifikan antara fasilitas pengolah data dengan pegawai sebagai user, di mana keterkaitan antara satu unit dengan unit lainnya akan saling terintegrasi dalam proses pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data, umpan balik data, serta pendistribusian data terhadap internal dan eksternal organisasi. Proses peningkatan kinerja pegawai dalam suatu organisasi dapat dilihat dari fasilitas yang mendukung para pegawai dalam mengolah data-data yang berupa informasi demi tercapainya tujuan organisasi, di mana sistem informasi akan sangat dibutuhkan sebagai sarana organisasi dalam menyampaikan keputusan yang telah diambil dari data-data yang telah diproses. Selain pegawai, organisasi juga harus menyadari bahwa informasi adalah kebutuhan mendasar dan merupakan sumber daya penting yang harus dikelola dengan baik. Dengan demikian, dengan adanya teknologi dan sistem informasi akan memudahkan dalam memperoleh informasi serta mempercepat organisasi dalam menyebarkan informasi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tak terduga akibat keterlambatan informasi. Lalu materi selanjutnya itu sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Nilai satu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pihak atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi dapat ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat atau benefit dan biaya biaya atau cost menurut Wahyono. Dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan, setiap elemen-elemen yang ada sangat dituntut untuk dapat memanfaatkan komputer dalam menerapkan SIM. Apabila elemen-elemen tersebut dapat memanfaat komputer dalam implementasi SIM-nya. Lalu materi yang terakhir itu tantangan tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Ancaman pada sistem informasi
dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk manusia, perangkat lunak jahat, dan bencana alam. Beberapa jenis ancaman yang umum terjadi pada sistem informasi meliputi yang pertama, serangan hacker. Para hacker atau peretas biasanya mencoba untuk mencuri data atau merusak sistem dengan mengirimkan virus, malware, atau ransomware ke dalam jaringan asal sistem. Yang kedua, serangan DDoS atau DDoS adalah serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan sehingga membuat server tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang ketiga, serangan phishing. Serangan phishing adalah serangan di mana pelaku mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan membuat email palsu atau situs web palsu. Yang keempat, insider threat, yaitu ancaman dari organisasi atau karyawan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan risiko keamanan. Yang kelima, yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai dapat merusak infrastruktur fisik seperti sistem jaringan dan data yang disimpan pada server. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.